gambut di Indonesia mencakup sekitar 14,9 juta hektar atau sekitar 7,8% dari total luas daratan nasional. Dalam konteks pertanian, lahan gambut menawarkan potensi besar untuk pengembangan berbagai komoditas perkebunan termasuk kopi Liberica, terkenal adaptif terhadap kondisi tanah asam dan tergenang sebagian. Meskipun demikian, pengelolaan lahan gambut untuk budidaya kopi Liberica tentu memerlukan pendekatan teknis dan ekologis yang hati-hati. Kan kalau di dataran tinggi, kopi itu rata-rata kebanyakan buka lahan. Karena kopi jenis tanaman yang butuh cahaya matahari tidak penuh, sedikit. Sehingga pas ketika dataran rendah, ya tanam di mana? Tidak bisa di lahan terbuka. Harus ada naungannya. Maka kan ada potensi itu. Naungannya di Riau, kalau tidak karet, sawit. Artinya selama ini kita berpikir bahwa sawit itu hanya komoditi monokultur. Ya kita mencoba buktikan bagaimana sebenarnya sawit juga bisa dilakukan dengan intercropping, tumpang sari. Yang sebenarnya dari dulu, secara budaya kita, masyarakat kita, dari dulu mau tumpang sari ya, berforestry. Di rumahnya kadang ada cabai, ada pinang, ada pisang, macam-macam. Terjadi pergeseran komoditas. Nah, kopi kita tanam, kita berikan hulunya, bagaimana cara menanam, bagaimana kembangkan bibitnya, bagaimana merawat, kemudian bagaimana menjualnya. Muncul inisiatif dengan teman-teman Suparnabumi. Kamis 23 Oktober 2025 bertempat di MDTA Al-Amanah Dusun 1 Kampung Tanjung Kuras, Yayasan Gambut dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan gelar workshop agroforestry budidaya tumpang sari kopi di kebun sawit. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Camat Sungai Apit. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop agroforestry budidaya tumpang sari kopi di kebun sawit secara resmi kami buka. Sebelum terjun ke lapangan, peserta dibekali berbagai materi terkait budidaya tumpang sari kopi di kebun sawit, mulai dari pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga masa panen. Ada panen lesehan, jadi kita panen yang buah yang betul-betul udah tua ya, kategori tua sekali, udah hampir mau busuk. Nah itu ada juga kategori panennya. Hari ini kita hari kedua ya Bapak Ibu ya, 9 atau 8 kali 7 atau 9 kali 8. Nah nanti kita ukur di lapangan. Memasuki hari kedua, Jumat 24 Oktober 2025, peserta diharapkan sudah bisa mempraktekkan tata cara penanaman bibit kopi di kebun sawit dengan menggunakan peralatan seperti cangkul untuk menggali tanah di area penanaman. Pertama, yang perlu kita tentukan dulu jarak tanam yang Bapak Ibu gunakan di kelapa sawitnya. Kalau kita gunakan jarak tanamnya 2 meter, berarti kan kita tanam di sini 1,2. Di sini 1,2 kan. Nah, terlalu dekat dengan pokok kelapa sawitnya. Dari sisi intensitas cahaya matahari, pelepah ke sini 4, pelepah ke sini 4 kan tertutup. Nah, harapan kita pelepah masih bisa, kalau di tengah kan tak begitu tebal. Masih bisa masuk 60% cahaya matahari. Oke, berarti tanam keduanya di sini Bapak Ibu. Setelah kita buat lubang tanam, poin pertama yang perlu kita lakukan pemberian pupuk dasar, Pak. Kemudian diaplikasikan pada lubang tanam yang telah sedia. Kriteria bibit layak pindah itu adalah berdasarkan morfologi. Morfologi apa yang paling nampak? Itu adalah jumlah daun. Contoh, saya mengatakan semalam syaratnya adalah 12 jumlah daun. Dari sisi umur, bibit layak pindah tanam itu adalah kalau untuk kopi Liberica 8 bulan baru bisa layak pindah tanam. Nah, yang paling berbahaya itu adalah ketika kita lama pindah tanam. Contoh 2 tahun kita pindah tanam, Pak. Tekan saja, siram pagi, tekan, setelah itu balikkan, tinggal tanam di sini, Bapak Ibu. Jadi teknis pemupukan kan saya sudah mengkategorikan. Kalau untuk bahan organik ini bisa masih mampu menopang 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Ya kan, setelah tanam ini, setelah 3 bulan nanti baru dilakukan pemupukan. Kombinasikan saja antara pupuk organik dengan
pupuk kimia. Dengan adanya tumpang sari kopi di kebun sawit ini, kiranya mampu mengoptimalkan lahan perkebunan sawit yang ada untuk menambah sumber pendapatan sehingga berpotensi mengurangi gulma, menghemat biaya perawatan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Nama saya Tony, saya salah satu petani yang mengikuti workshop budidaya kopi di perkebunan sawit. Yang jelas saat ini yang kami butuhkan itu masalah bibit ini. Kami menilai dari hasil yang kami dapatkan dari mengikuti workshop ini, kemungkinan akan menambahkan hasil pendapatan kami selaku petani. Tanaman kopi dalam sawit. Harapan untuk kami semua peserta dalam mengikuti workshop tumpang sari ialah salah satunya untuk meningkatkan hasil dan pendapatan, di mana kita berharap dapat mempelajari cara mengoptimalkan lahan dengan menanam lebih dari satu jenis komunitas. Yang sebelumnya penanaman tumpang sari ini sudah terlaksana seperti nenas gitu ya, nenas dapat kita tingkatkan lagi dengan tumpang sari kopi yang akan menghasilkan pendapatan kita lebih tinggi lah, mudah-mudahan lebih tinggi di kemudian harinya. Kalau seandainya pohon buah sawitnya atrek, kami masih punya berhembus. Harum kopi meningkatkan aroma. Pelatihan tuntas, hati pun tulus. Sampai jumpa dan sukses buat kita bersama. Saya Ustaz Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.